Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Rabu malam Kamis tanggal 1 Februari 2023. Masih progres bengkel Teng-Teng besi tembak klasik Surabaya. Untuk kali ini saya review dari hasil karya bengkel Teng-Teng dan juga menjelaskan beberapa beberapa progres yang harus perlu tahu, yaitu terutama wabil khusus untuk customer ataupun teman-teman semuanya ya, seluruh Indonesia yang menyimak video ini ya. Monggo silakan disimak dengan baik-baik, jadi biar nanti tidak terjadi salah kepahaman untuk progres di bengkel Teng-Teng besi tembak klasik Surabaya, terutama untuk harga ya. Kadang-kadang gini, saya jelaskan untuk mengenai harga. Kadang-kadang customer itu lihatnya dari segi harga, padahal di sisi lain untuk biaya konsumabelnya itu tergantung dari motif ataupun material-material yang kita tentukan ataupun yang ditentukan. Nah, dari segi tersebut biaya konsumabelnya itu cukup apa tidak itu kadang customer pun juga nggak ngerti ya, artinya belum memahami dari situ, karena banyak kalangan bengkel yang pemula-pemula ataupun bengkel-bengkel yang entah itu main borongan, itu harganya kadang-kadang rata-rata banting harga, sebab hasil karya borongan sama hasil karya harian itu beda-beda. Seperti ini contohnya ya, seperti contohnya itu kadang-kadang anak borongan itu nggak begitu teliti ataupun finishingnya itu nggak terlalu diperhatikan. Yang penting dia dapat hasil cepat, selesai progresnya, terus kemudian sudah gitu kan. Ini pada kenyataannya saya pernah minta bantuan sama anak borongan dari Jakarta, terutama saya kepengen tahu kualitasnya Jakarta itu seperti apa, kok bisa harganya murah-murah, kemudian di sini hasilnya itu seperti apa. Nah, pada kenyataannya yang saya alami kemarin yang di Citraland itu Tanggalayang, itu tak suruh finishingnya sama dia gitu kan, kurang lebih anak tim 6 orang ya. Nah, di situ hasil kerjanya itu nggak sesuai karena banyak komplainan dari pemilik rumah itu sampai 4 kali komplain. Artinya setelah dicat kemudian dibungkus, setelah dibungkus dicek tuan rumah, kemudian nggak cocok, kemudian bungkusnya lepas lagi, ndempuli lagi, gosoi lagi, kemudian dicat, habis itu kemudian dibungkus, setelah dibungkus sama plastik kemudian dikomplain lagi sampai 4 kali gitu kan. Karena apa? Kurang teliti. Biasanya dia kan terburu-buru, itu kurang lebihnya seperti itu. Beda lagi kalau sama pekerja harian, itu kurang lebih dia kan ada yang dipasrai salah satu, artinya itu kerjanya itu enggak terburu-buru, ngawur gitu ya. Nah, suatu contoh gini untuk customer ataupun teman-teman semuanya, ini perlu saya jelaskan untuk progres awal. Nah, seperti ini progres awal itu pendembulan ya, pendembul-dembul gini, setelah digerinda-gerinda kemudian didembul-dembul ya, seperti ini dembul-dembulannya, kemudian digosok, setelah digosok dipoksi dasar. Nah, seperti ini poksi zaitun ya, jadi kayak gini. Ini contoh saja, ini poksi. Kemudian setelah poksi nanti yang kurang-kurang itu kelihatan, yang kurang dembul-dembulan itu kelihatan ya kan. Terus kemudian didembul ulang ya, kalau nggak dipoksi kadang-kadang nggak kelihatan. Setelah didembul ulang, gosok lagi, kemudian baru ditekstur. Nah, seperti ini. Nah, setelah ditekstur kemudian nanti dipoksi ulang lagi pakai primer itu, jadi hasilnya lebih halus. Kalau primer utamakan itu kalau poksi dasaran paling tidak itu maksimal 2 komponen ya, karena 2 komponen sama primer itu beda. Itu kalau 2 komponen dia kan pakai obat ya, pakai katalis, jadi lebih cekat, lebih reket ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kadang ada yang masih mamel gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Ini pun juga sama, tergantung dari kualitas masing-masing sih ya. Kadang-kadang itu kalau primer itu biasanya ada yang mungkin ada yang kurang ceket gitu. Ini perbandingannya gini ya. Nah, ini kelihatan kalau poksi primer
Ya, ini saya coba, ini saya hujan ya. Ini epoxy primer 1 kali, ini masih tembus air hujan, masih tembus karatan ini. Nah, ini untuk eksperimennya kayak gini. Ini kelihatan. Ya. Tetapi kalau epoxy dua komponen, walaupun sama merahnya ya mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini masih bagus. Ini kemarin hujan-hujannya juga sama, tak hujan-hujankan. Ya, ini. Artinya ini pas kebetulan epoxinya sama-sama punya ejodun, punya e-hempel, CNP dan sebagainya. Ini untuk kualitasnya kayak gitu. Masih kuatan epoxy 2 komponen. Jadi paling wajibnya untuk epoxy itu harus 2 komponen. Itu wajib ya. Nah, terus kemudian baru nanti di tekstur. Nah, seperti ini epoxinya 2 komponen. Ini 2 komponen yang merah-merah ini. Agar supaya warna merah entah warna hitam. Yang penting untuk yang epoxy primer itu buat teksturan. Tuh, teksturan. Jadi buat tekstur, kemudian nanti baru ditutup primer nggak apa-apa. Terus kemudian baru nanti dicat. Kurang lebihnya kayak gitu. Ini suatu contoh saja. Ini mari kita lihat ya. Walaupun kita epoxy primer, ini epoxy primer itu macam-macam. Ya, epoxy primer. Seperti ini pun juga sama. Nah, seperti ini pun juga sama. Habis ke epoxy kan kelihatan masih yang kurang-kurang itu. Kita dembuli lagi. Oh. Ya, kita dembuli lagi. Nah, ini dembulannya dasarannya. Ya, dembulannya dembulan halus. Gitu kan. Ini sama juga. Masih dembul lagi. Jadi nggak langsung biasanya kan nggak tahu ya progres orang-orang itu. Bengkel-bengkel lain kadang-kadang habis epoxy sudah. Nggak tahu mana yang kurang dembulan sikat ya. Nah, itu karena untuk nyamarkan biasanya itu teksturnya itu gede-gede, tebal-tebal. Biasanya gitu untuk menyamarkan. Nah, ini suatu contoh ini ya. Kalau misalkan teksturannya gede-gede itu gini, mungkin customer perlu diketahui. Teksturan halus sama teksturan kasar itu beda. Kalau teksturan halus ini dasarannya kalau dia itu masih kerok-kerok itu kelihatan. Makanya dasarannya itu harus betul halus. Tuh, tetapi kalau misalkan yang bekasnya kerok-kerok gini langsung disikat, artinya itu masih dikasih teksturan gede-gede, itu mungkin untuk mencuri-curi saja. Biar nggak terlalu kelihatan kerok-kerok gitu. Itu untuk menyamarkan. Makanya orang-orang borongan ini rata-rata teksturannya kan gede-gede. Teksturannya. Kalau coba dia kalau tekstur halus, nah, seperti ini kan kelihatan yang belum kedempul mana, yang belum mana kelihatan. Kalau dasarannya jelek ya akhirnya jadi jelek. Nanti apalagi kalau dicat tambah jelek. Itu kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk daun-daunannya kita bikin sendiri ya. Terus dan juga untuk motif ini semuanya terlebih dahulu kita gambar dulu. Kita gambar sesuai dengan skala, lokasi lapangan dan sebagainya, baru kita terapkan di gambar. Setelah digambar, kemudian medianya seperti ini, jadinya itu persis sama gambar. Ya, ini ornamen-ornamen yang ada di bengkel teng-teng. Masih banyak lagi. Dan juga ini masih numpuk-numpuk ya. Tuh. Kurang lebihnya seperti itu, jadi biar tidak salah paham. Ini ornamennya 3 dimensi ya, jadi nyempluk-nyempluk gede-gede, ngungkul ini. Nah, caranya ngungkul. Jadi mainan cincin juga banyak, ini juga banyak, itu pun juga banyak. Nah, juga ada. Untuk daun-daunan besi kita bikin sendiri, bukan beli. Seperti ini. Ini yang motif kecil-kecil ya. Ini platnya 2 mili. Nah, ini ada urat daun urat-uratan. Jadinya kayak gini. Nah, ini kelihatan juga. Kalau teksturnya gede-gede mungkin ya jadinya itu kasar. Masih mencuri-curi gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadinya lebih beda.
kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk update kali ini. Mudah-mudahan customer ataupun teman-teman di sana tidak salah paham atau gagal paham mengenai progres kerja yang di bengkel Teng Teng Besi Tembak Klasik Surabaya. Oke, terima kasih. Selamat malam.